Selamat malam Romo Hadi dan teman-teman semua. Saya Lucy yang akan jadi moderator untuk malam ini dan kita ketemu lagi di acara Ignatian Spiritual Exercise. Mari kita lanjutkan lagi latihan doa kita yang akan dibimbing oleh Romo Hadi Sasmita SY. Bagi yang baru pertama kali datang di sesi latihan rohani yang dipimpin Romo Hadi ini, saya mau kasih tahu bahwa tema besar latihan rohani kita adalah mari kita berlari untuk menang, mengambil inspirasi dari surat-surat Rasul Paulus. Dan untuk hari ini kita masuk ke sesi ketiga. Untuk sesi hari ini Romo Hadi sudah menyiapkan tema yang berjudul Aksi Penyelamatan Tuhan Melalui Yesus. Untuk latihan doa hari ini kita akan mengambil surat dari Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Oke, kita akan buka sesi hari ini dengan doa. Apakah ada yang mau volunteer untuk memimpin doa pembuka? Silakan. Alright, thank you. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih. Kau mengumpulkan kami kembali semua di sini untuk melanjutkan Ignatian Spiritual Exercise kita, sesi ketiga. Mohon penyertaan-Mu ya Bapa. Semoga hati kita yang berbicara, hati kita yang mengikuti program ini, hati kita pun yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Romo Hadi. Mohon Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami semua. Mohon penyertaan-Mu. Dan juga mohon penyertaan Bunda Maria. Mari kita berdoa bersama. Satu salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mayo. Romo, silakan dimulai sesinya. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya sekarang sedang berada di Santa Clara di Utah, bukan Santa Clara, California. Jadi minggu lalu maaf karena masih baru di daerah panas kering ini, hidung saya mimisan, tapi saya rasa sekarang udah beradaptasi cukup baik sehingga selama ini belum ada problem lagi. Jadi saya akan memberikan sedikit pengantar singkat untuk yang sudah mengikuti acara ini, yang mungkin ini ulangan gitu, berulang-ulang, tapi sengaja pengantar singkat ini untuk mereka yang baru ikut serta, jadi supaya bisa sedikit mendapat gambaran apa yang kita lakukan selama ini. Jadi menggunakan, seperti yang Lucy bilang, menggunakan tema-tema dari latihan rohani Santo Ignatius, dan menggunakan surat-surat dari Santo Paulus sebagai bahan refleksi. Tema sesi ketiga adalah aksi penyelamatan Tuhan melalui Yesus. Dalam sesi kedua minggu lalu, kita semua menyadari dosa-dosa, kebiasaan berdosa, dan juga pergumulan untuk mengikuti jalan Yesus Kristus. Dalam sesi pertama, meskipun kita masih jatuh dalam dosa, kita tetap mengalami cinta kasih Allah yang tiada batasnya. Jadi itu adalah dinamika dari minggu pertama dalam latihan rohani. Metodenya yang saya selalu bicarakan itu mirip dengan sesi pemeriksaan batin tahun lalu, yaitu dengan guided meditation, meditasi yang dibimbing oleh saya, mulai dengan permohonan rahmat Allah. Lalu saya akan baca dari surat Santo Paulus, salah satu pilihan yang untuk hari ini. Lalu nanti masuk dalam keheningan, disertai dengan musik dan dibimbing dengan beberapa pertanyaan refleksi. Nanti kita akhiri dengan doa umum seperti Bapa kami atau Jiwa Kristus atau doa umum lainnya. Kemudian sesudah selesai saat hening dan refleksi itu akan ada pengumuman kalau dari pengurus, lalu diadakan sharing dan tanya jawab. Lalu malam ini akan diakhiri dengan doa dan berkat penutup.
Jadi dalam dinamika ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa kalau waktu hening mengalami sentuhan Allah, ikutilah gerakan Roh Kudus. Silakan menghiraukan apa yang saya tanyakan sampai akhir doa, karena kalau Roh Kudus menyentuh Anda, tetaplah berdiam dengan Roh Kudus. Usahakan sebisa mungkin refleksi atas pertanyaan-pertanyaan. Tidak ada jawaban yang benar selain dari dalam batin sendiri. Lalu kalau tidak mengalami apa-apa selama sesi malam ini, jangan khawatir. Tetaplah waspada bahwa Roh Kudus tidak mengikuti bimbingan saya, tapi kita semua mengikuti gerakan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perhatikan kadang-kadang Roh Kudus menyentuh hidup Anda dalam acara sehari-hari, belum tentu dalam acara malam ini. Jadi marilah kita mulai. Rahmat yang kita akan mohon untuk malam ini adalah supaya Allah membuka hati saya untuk menerima lebih penuh karunia rekonsiliasi yang Allah berikan melalui penyaliban Yesus. Jadi membuka hati saya untuk menerima lebih penuh karunia rekonsiliasi yang Allah berikan melalui penyaliban Yesus. Ini kelanjutan dari tema minggu lalu mengenai jatuh bangunnya kita dalam dosa. Jadi saya akan membacakan surat dari Santo Paulus kepada jemaat di Efesus yang dalam bagian ini dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Saya sekarang akan mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau membantu bisa menutup mata dan melepaskan segala kekhawatiran, segala hal dari hari ini untuk bisa lebih menyadari saat ini, lebih present pada saat ini.
Dan saya akan memulai musik instrumental dengan beberapa pertanyaan untuk refleksi. Apakah saya merasakan sebagai bagian dari suatu keluarga atau komunitas? Seberapa dekat atau jauh saya itu dengan keluarga? Siapakah dalam anggota keluarga yang saya merasa lebih dekat, lebih ada sense of belonging? Komunitas apakah yang saya merasakan ada sense of belonging? Komunitas apakah yang saya merasa menjadi bagian dari tubuh itu? Biasanya dalam hidup kita itu menjadi anggota dari beberapa komunitas. Komunitas apa sajakah yang saya merasakan menjadi satu tubuh dengan mereka, menjadi satu bagian dengan mereka? Apakah itu komunitas di tempat kerja, apakah itu komunitas dalam pergaulan sosial,
apakah itu komunitas dalam kegiatan olahraga, bagaimana dengan komunitas dalam gereja? Apakah saya merasakan sense of belonging dalam gereja atau dalam komunitas keagamaan? Sebagai anak-anak Allah, sebagai manusia, kita semua ingin menjadi satu bagian dengan suatu tubuh, dengan suatu komunitas. Karena disitulah seringkali kita juga mengalami cinta kasih Allah. Santo Paulus menyebutkan tembok pemisah. Apakah ada tembok pemisah yang mengasingkan saya dari keluarga atau komunitas atau gereja? Dalam keluarga sendiri, kadang-kadang ada tembok pemisah dengan anggota keluarga lain. Dengan siapakah saya merasakan terpisah dari anggota keluarga yang lain? Dalam suratnya Santo Paulus, dia menunjukkan salah satu pemisah adalah identitas yang sudah disunat dan tidak disunat. Dalam kehidupan kita, dalam keluarga, apakah perpisahan itu?
Apakah ada tembok pemisah dengan komunitas yang saya kenal? Apakah ada tembok pemisah antara saya dengan gereja? Apakah yang menjadi garis atau tembok pemisah itu dengan komunitas atau dengan gereja? Mungkin status ekonomi saya, atau status saya sebagai penduduk di Amerika. Mungkin tingkat pendidikan atau jenis pekerjaan dan posisi profesional saya menjadi tembok pemisah dengan komunitas atau anggota gereja lainnya. Mungkin latar belakang saya dalam keluarga atau dari mana asal kelahiran saya bisa menjadi pemisah dengan komunitas lain atau dalam gereja. Santo Paulus mengingatkan kita bahwa Yesus telah merubuhkan tembok pemisah yang mengasingkan orang bukan Yahudi dari bangsa Yahudi. Yesus mempersatukan mereka yang bukan Yahudi dengan yang Yahudi. Apakah Yesus telah membuat jembatan atau koneksi melewati tembok pemisah dalam hidup saya?
Bagaimanakah Yesus membuat koneksi, mungkin dengan anggota keluarga lain. Bagaimanakah Yesus membuka hati saya dan membuka hati orang lain, sehingga ada jembatan antar komunitas. Bagaimanakah Yesus memberikan rahmat rekonsiliasi menjadi jembatan bersatu dengan gereja. Bersyukurlah jika kita pernah mengalami persatuan, rekonsiliasi, dan jembatan yang mengoneksikan kita, menghubungkan kita dengan apa yang terpisah sebelumnya. Kiranya dengan jembatan itu, setiap orang bisa mengalami kasih Allah, karunia rekonsiliasi yang bisa menyatukan semua anak-anaknya. Mintalah rahmat itu, sehingga perlahan-lahan tembok-tembok pemisah rubuh, dan berbagai jembatan serta koneksi dibangun oleh kasih Kristus. Kita akhiri dengan doa jiwa Kristus yang kadang-kadang dianjurkan oleh Santo Ignatius dalam latihan rohani. Jiwa Kristus
sucikan aku. Tubuh Kristus, selamatkan daku. Darah Kristus, puaskan daku. Air dari lambung Kristus, bersihkan daku. Sengsara Kristus, kuatkan daku. Yesus manis, dengarkan daku. Dalam lukamu, sembunyikan daku. Jangan kau biarkan aku terpisah daripadamu. Melawan musuh durhaka, belalah aku. Di saat ajalku, panggillah aku. Suruhlah aku datang padamu, agar bersama orang kudus memujamu sepanjang segala abad. Amin. Silakan mari kita kembali ke Zoom. Dan nanti sebelum mulai sharing dan tanya jawab, kalau ada pengumuman dari panitia, dari tim pengurus. Terima kasih Romo. Sambil memberi waktu kepada teman-teman untuk merenungkan latihan doa yang barusan, kita dengarkan pengumuman dulu ya teman-teman. Dan juga mau mengingatkan bahwa nanti sesi sharing tidak akan direkam, jadi teman-teman bisa sharing dengan bebas. Minta tolong Tia, pengumuman buat teman-teman. Iya, bagi teman-teman yang ingin menabur, berbagi kasih untuk mensupport pengajaran-pengajaran yang disusun oleh WKICU, Anda bisa kirimkan cek by mail ke Marcella Raharjo, atau Anda juga bisa transfer melalui Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih atas persembahan yang telah teman-teman kirimkan selama ini. Tuhan berkati. Thank you, Tia. Silakan bagi teman-teman yang mau sharing bisa langsung unmute, atau kalau ada yang mau tanya juga boleh. Minta tolong Hans di